Oh, Sarman beda. Ya, turun bukit dulu dia. Datang dia katanya. Datang, insyaallah. Cuman dia minta izin agak telat. Kita mulai Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Yang pertama bersyukur kita kepada Allah, yang kedua berselawat kepada Rasulullah, dan yang ketiga yang sangat kami hormati, kami muliakan Dewan Guru, Majelis Asatidz. Kenapa Asatidz? Karena itu jamak taksirnya. Kalau ustadz-ustadz, umi-umi terlalu apa? Kita hematkan Majelis Asatidz wah yang hadir di sini, yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas kehadiran dan dedikasi serta pengabdian selama ini, telah ikhlas sepenuh hati mengajarkan, mendidik santri-santri yang ada di DTQ Syuhada ini. Mudah-mudahan apa yang baik yang kita berikan dikabulkan Allah, investasi akhirat kita, sehingga nanti dibalas Allah juga dengan balasan yang terbaik tentunya untuk kita semua. Kemudian izin Ustadz, Umi, yang ingin kita bahas pada hari ini, tepat pada tanggal 15 Ustadz ya? 15 September 2025 ini ada 11 poin. Kita dasari dengan pertanyaan hari Senin tanggal 18 dan kemudian hari Selasa tanggal 19, juga dengan hari Rabu tanggal 20 bulan Agustus. Pertanyaan besarnya, ini ada apa? Karena kita akan melaksanakan 17 Agustus, itu tidak tepat di tanggal 17, setelah 17. Artinya kita laksanakan pada tanggal, seingat saya, 19 dan 20 Agustus. Untuk yang di Putra, kan kita pisah tuh untuk meminimalisir kasus-kasus yang selama ini terjadi yang kita hadapi di Dayak. Apa itu kasusnya? Kasus pacaran. Saya sampai sekarang masih menyimpan bukti otentiknya, itu ada surat-surat yang ketahuan kan. Karena dari awal kita punya merek. Saya dari awal tuh kan mengusahakan di Syuhada ini ada merek. Artinya santri-santri pun sebetulnya udah paham. Cukup saya bilang sama santri-santri itu begini. Oh iya, kurang Ada dia. Ya, ambil aja dalam. Dalam aja. Jadi saya bilang sama santri, ini udah diproses nih yang aliyah. Kemudian bahasa itu berkembang, akhirnya rame-rame, Umi, Ustadz, anak santri itu jumpai kami lah. Ustadz, saya mau jujur ini katanya. Saya apa terkejut gitu, mau jujur apa kalian, saya bilang. Kami ada kasus Ustadz. Apa kasus? Pacaran Ustadz. Wih, banyak rupanya, sekali yang aku pacaran. Putra pun demikian, takut mereka disidang di lebih lanjut kan. Jadi susahnya kita kalau dari awal saya mungkin agak terkesan lembut, ya esok hari kita lebih banyak main hati kan gitu. Saya nggak mau, saya ciptakan memang merek tuh ya agak keras gitu kan. Jadi dari situlah sebetulnya kita inisiasi, udah perlombaan 17 Agustus kita pisah, putra sendiri, putri sendiri. Cuman yang kita rasakan memang guru-guru yang terlibat ini gitu loh. Itu yang pertama. Kan nggak semua bisa hadir kemarin tuh ya. Saya bersedih karena ketika saya ke asrama putri, yang hadir itu cuma 3 orang, Umi Melisa, Umi Haliza, Umi Rani, Umi yang lain. Ya saya mungkin paham dengan kesibukan, tapi ya setidaknya kan diusahakan lah, nggak bisa 1 hari, nggak bisa 2 hari, 1 hari gitu. Ini evaluasi ke depan lah. Dan saya nggak marah karena itu, nggak. Cuman yang menjadi masih pertanyaan kita, ini tanggal 18, 19 dan 20 tuh ada apa? Bulan Agustus. Makanya muncul bahasa kemarin tuh, kita nggak butuh lagi orang yang pintar, tapi Indonesia sangat butuh dengan orang yang jujur. Nah, ini kaitannya dengan bahasa yang mau saya sampaikan. 18, 19, 20 bulan Agustus. Karena kita semua diam dan saya rasa kita akan langsung menjawab saja biar nggak lama-lama kan. Ini sebetulnya absensi. Dan dari awal bulan 2 saya masuk di sini, saya nggak pernah saya mau teken absensi kehadiran. Alasannya ya salah satunya ini. Saya mohon maaf sekali.
Karena di absensi itu tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20 guru yang seharusnya libur nggak perlu teken absen tapi udah diteken gitu kan gitu ya. Kalau yang sebelumnya saya mohon maaf juga yang mungkin nggak ngisi tapi memang saya tahu masuk beliau tapi dia nggak teken absen. Makanya kan selama ini wakur kita selalu mengingatkan di grup tuh bagi yang belum tolong teken absen gitu kan. Tapi kita paham memang betul-betul masuknya dia. Cuman ini jadi evaluasi ke depan, tolong Umi Ustadz teken saja absen yang ada memang masuk. Kalau nggak ada masuk jangan diteken gitu. Ini saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf semaaf-maafnya. Saya paling takut saya menyinggung orang gitu kan. Tanggal 5 hari Jumat itu kan libur Maulid. Juga pas saya cek absen, memang ada yang teken juga di absen itu gitu. Ya gimana lah kan saya. Tapi udahlah, mudah-mudahan ini jadi evaluasi kita untuk lebih selektif ke depan, evaluasi bersama untuk teken absen sesuai sama yang masuk aja. Kalau yang libur nggak usah diteken dan tidak mengurangi gaji ustadz, tidak mengurangi gaji umi. Ya, dan kemudian evaluasi piket kita lah. Piket kita memang ketika guru daya umpamanya mereka sudah memberikan dedikasi yang terbaik, tapi ketika guru-guru yang di sekolah ternyata toh piketnya juga nggak bisa, ya sesuai sama jamnya saja masuk. Ini kan jadi mereka akan lihat, kok kayak gini guru sekolah kan gitu. Ini yang saya jaga sebetulnya. Saya sama-sama lah kita kan gitu. Jadi tolong ini perbaikan kita bersama. Kemudian yang keempat, ada beberapa oknum guru yang masuk hanya titip bahan anak-anak tidak terkontrol. Misalnya masuk kan, ya memang kayak sekarang ini tidak bisa kita kontrol. Ini contoh sederhana gini, kita kasih bahan sama mereka, anak-anak nggak terkontrol. Akhirnya muncullah evaluasi kita, apa bahasanya, terciduk lah. Kayak semalam itu kan memang ada yang terciduk di dalam kelas tuh, santri main kartu. Itu kalau jumpa sama saya langsung akan saya bakar itu. Nah, di dalam kelas mereka ribut, berantem, ini kan gawat nih. Ada yang semalam terciduk turun anak-anak itu di jamnya Bang Haris Pan Pauji itu. Dia masih baru masuk, jadi anak-anak kelas 3 ini kan bikin ulah. Habis itu saya kasih hukuman yang nggak berat pun, saya minta, apa hukuman kalian mau? Mereka bilang, kami push up aja Ustadz, push up lah. Itu yang viral di grup semalam itu kan. Agak berdebat lah saya dengan Ustaz Salman begini semalam itu. Udah selesai. Itu sebetulnya kan kalau dievaluasi kelalaian guru yang masuk di jam itu sebetulnya kan. Tapi udahlah. Jadi boleh tinggalkan bahan kalau kita nggak masuk. Tapi minimal kita yakinkan dulu dengan hati kita anak-anak kondusif nggak ditinggal. Karena ketika mereka ditinggal tuh lasak mereka. Makanya bola tuh ada 2 biji segitu itu. Ya. Kemarin atap ini udah diperbaiki. Jadi peluang air bisa masuk ke dalam, nggak lagi mengakibatkan banjir tuh, ya. Itu nggak lagi, udah nggak potensi banjir lagi di depan ini. Tapi karena anak main bola, sepak sana sepak sini, kena atapnya lagi, bocor lagi. Makanya kita semua basah. Ya, masuk kemari kita agak basah. Jadi ini akan kami segera perbaiki. Cuman ya ke depan sama-samalah kita evaluasi juga kan. Kita buat perubahan. Kemudian yang kelima, keterlambatan masuk mengajar. Ya, saya begitu melihat data-data yang izin nggak saya bacakan sekarang, nanti saya kirimkan aja di grup biar kita baca masing-masing lah. Itu yang saya data, ya Ustaz Rama ya, dari awal bulan 9. Kalau bulan 8 udah saya anggap wallahu a'lam lah, itu kan udah selesai pun kita penggajian gitu. Jadi kemarin tuh waktu kita rapat di kantor itu masih berkenalan dengan Ustadz Angga juga kan, kita ada bilang 15 menit Ustadz ya paling lama ya. Coba hari ini kita tingkatkan 10 menit paling lama. 10 menit. Artinya lewat 10 menit dia masuk pun akan dibayar kalau dia nggak telat. Tapi kalau lebih dari 10 menit dia masuk nggak akan dihitung sebagai gaji. Saya mohon maaf agak tegas di sini karena sebetulnya kita agak bersyukur sebetulnya. Kenapa? Di tengah santri kita yang menurun, cuman 17 orang, 18 lah sekarang, ada tambahan 1 si Jikra itu. Tapi gaji kita masih tetap. Ini yang saya syukuri sebetulnya. Kita nggak sampai potong gaji. Rencana semalam ditambah, ternyata memang setelah dikaji-kaji kayak mana lagi, beras naik harga beras kan. Kemudian
nggak bisa lah kita tambah gaji guru. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin tahun akan datang. Ya, kalau memang santri kita lebih dominan banyak, gaji kita pasti akan naik. Makanya di rapat sebelumnya bulan Agustus itu, saya bilang sama kawan-kawan, kalau masih ingat bahasanya, kalau tahun yang akan datang setelah saya memaksimalkan, saya cari santri kan, anak-anak hari ini saya suruh hafal pidato. Kemarin juga ada Ustazah Nurul untuk menerima setoran Ustazah ya. Yang putra juga demikian, pengasuhannya mereka menerima setoran pidato. Artinya apa? Ketika ada jadwal-jadwal kami lah ini, kita yang ustaz-ustaz ini ada jadwal, kita boleh nanti bawa santri. Karena setahu saya, yang saya baca mindset masyarakat awam, mereka itu nggak penting, nggak ditanya sampai mana, kitab mana yang dipelajari, nggak gitu. Tapi ditengok anaknya itu bisa tampil, udah senang kali orang tuh. Jadi saya pernah ngisi pengajian di Tualang Cut. Dari mana Ustaz? Saya dari Syuhada. Mana tuh Syuhada? Masjid Syuhada. Bahkan orang Tualang Cut nggak tahu ada pesantren di sini. Kemarin hari Jumat, ini Jumat yang lalu, Jumat yang sebelumnya lagi, saya ngisi khutbah Jumat di Pertamina. Alhamdulillah itulah yang paling enak Ustaz. Khutbah Jumat di situ. Selesai ngisi khutbah Jumat kan, ditawari makan, dibawa ke restoran, ngobrol-ngobrol. Ustaz dari mana? Saya dari Syuhada Pak, saya bilang. Ya. Jadi mereka pun juga nggak tahu ada pesantren di Syuhada. Tapi coba ke depan kita orbitkan anak-anak yang udah pandai pidato, ke depan bakal kita bawa tour, kita bawa safari. Apalagi Ustaz Sultan, Masya Allah, memang ada ruang komunitasnya di Ustaz Ibnu ya, Masya Allah. Nanti ke depan kan ada safari, bisa nanti Ustaz kita bawa anak-anak kita. Saya target kalau bisa tahun yang akan datang 200 santri. Ini target. Artinya target tuh walaupun nggak sampai 200, 100 saya pun udah jadilah. Dan itu merupakan puncak kesuksesan kita yang pertama di Syuhada ini. Karena sebetulnya paling banyak itu 30, 35. Belum pernah pun 50 kelas 1 yang baru. Tapi saya mentargetkan 100. Ya kan? Saya minta sama yang Maha Kuasa. Yang kita minta sama dia, yang mustahil akan jadi mungkin. Karena apa? Doa. Kita doa. Tapi kita juga ikhtiarnya. Hari ini santri-santri kita hidupkan coba program bahasa Arab. Kalau di kantin udah saya mulai tuh. Asal mereka beli, saya ajak bahasa Arab. Sampai ada yang ketakutan. Kalau tengoknya Ustaz Wahab nggak jadi orang tuh, karena takut ditanya bahasa Arab kan. Tapi kalau tanya Umi yang ini, saya beli orang itu gitu. Jadi ini kan jadi buah bibir, buah bibir nanti di rumahnya. Kami di rumah, Mak, ya. Alhamdulillah guru-guru, ini kemajuan yang saya rasakan ya. Guru-guru udah mulai aktif. Tinggal telat-telatnya ini bisa evaluasi bersama kita ke depan lah. Yang saya terima juga dari wali santri, alhamdulillah Ustadz, kami merasa puas dengan guru-guru kami katanya. Jadi saya mohon maaf kalau di tahun ini gaji kita belum bisa naik, gaji kita masih pas, tapi saya mengusahakan tahun yang akan datang kalau santri udah bertambah, seandainya gaji guru nggak bertambah, saya orang terdepan yang akan mundurkan diri. Saya juga punya target. Tahun ini kemajuan apa yang saya buat? Kalau toh ternyata nggak ada kemajuan, masih gitu-gitu aja, ya udah. Ya saya akan ikhlas melepas jabatan saya. Karena sebetulnya ini bukan jabatan, ini beban pikiran, beban mental nih. Kalau bisa saya tolak aja jadi kepala sekolah ini gitu. Tapi karena udah dikasih jabatan, ya udahlah. Saya maksimalkan semaksimal mungkin, walaupun selama ini saya menerima kesan yang tak baik kan. Jujur ya Ustadz, kalau fitnah itu cukup banyak yang saya rasakan. Dan di internal kita yang saya rasakan, kami kan dulu di Mustafawiyah itu ada sedikit amalan zikir-zikir itu kan. Ya sedikit-sedikit alhamdulillah terbaca itu. Isi-isi hati kawan-kawan kita terbaca itu. Ya, jadi saya udah diceritakan itu, jam tangan baru, HP baru, tablet baru. Tertuduhlah saya makan uang korupsi, ya Allah. Alhamdulillah kalau saya dipitnah saya pikir. Ya. Ustadz Ali pun kena korupsi, tertuduh. Padahal Ustadz Ali nggak megang duit. Coba ini bayangkan. Setiap Jumat saya ngisi khutbah lah. Setiap masjid yang saya masuk 300.000, 250.000. Udah berapa kali sebulan? Logika berpikirnya gini yang mau saya bangun. Mobil. Ya, mobil itu satu hari kalau direntalkan 300.000. Paling murah itu. Itu pun kalau udah sama langganan. Kalau sama yang baru mau rental, lepas kunci 350 saya bilang.
300.000 aja kita bilang, kali 30 udah berapa? 9 juta, angsuran mobil 4.500.000. Dengan gaji saya yang segitu, pertanyaannya hal-hal yang kecil kayak gini bisa nggak saya beli? Ini HP harga 2 juta sekian, jam tangan harga 30.000 di Shopee, COD pula. 30.000 di Shopee. Ini saya beli sebelum ada pembangunan, sebelum cair uang pembangunan saya beli. Tapi udahlah, saya nggak mau memperpanjang itu. Saya anggap itu memang cobaan yang karena saya mikir gini, Allah saja yang maha menciptakan, Tuhan kita nggak terlepas dari fitnahan. Nabi Muhammad SAW yang baru kita peringati maulid nabinya, ya, dia aja dituduh apa? Tukang sihir, ya, tukang ini itu. Jadi, itu nggak terlepas ya. Awak Tuhan bukan, Nabi bukan, mau lolos dari gunjingan orang, mau lolos dari gibahan orang, fitnahan orang, ya. Siapa saya kan gitu. Tapi udahlah. Nggak ada saya marah, nggak ada saya dendam, nggak ada saya apa. Cuma saya ingin biar tidak pikiran negatif terkontaminasi. Inilah cara saya untuk membatasi itu, sehingga pikiran-pikiran yang negatif itu tidak muncul lagi. Ya. Jadi karena nggak ingin saya buka semua. Kalau saya buka semua mungkin waktu yang nggak cukup. Yang saya terima, yang saya rasakan dalam hati, bisikan-bisikan itu muncul. Siapa-siapa orang-orang yang selama ini ya kayak gitulah. Tapi ini jadi evaluasi kita dalam rapat kali ini. Saya akan mengusahakan semaksimal mungkin. Ini bukan janji. Kalau janji itu dewan. Saya bukan dewan. Saya mengusahakan di tahun ajaran yang akan datang, kalau santri kita bertambah, nggak usah banyak, 100 saja. Ya, 100 saja. Mudah-mudahan nanti kesejahteraan guru-guru bisa saya tingkatkan. Kita semua. Ya, 1 jam, kalau tahun ini kita 45.000. Mudah-mudahan tahun yang akan datang, saya akan tanya, berapa mau? Saya bilang. Berapa mau? Kemudian yang keenam, ini masalah atribut di badan kita. Ya. Pakaian itu usahakan harus busana muslim. Karena kita guru yang akan digugu dan ditiru oleh santri. Jadi untuk pakaian itu usahakan, kalau untuk guru-guru yang umum, kami mohon jangan yang terlalu ketat gitu. Kalau yang laki udah aman lah, karena kita nggak terlalu ini kan. Karena kalau terlalu ketat kali pun, jangankan santri, awak pun selera nengoknya kan gitu. Ya. Kemudian untuk yang ketujuh, untuk semua guru, ini yang poin penting juga. Untuk semua guru, kami mohon jangan bebankan kepada anak-anak dengan tugas tambahan yang sifatnya banyak. Karena mereka udah ada beban ajar. Mereka udah ada beban hafalan di daya. Ya. Kayak Ustazah Jamila misalnya kan. Saya suka dengan Ustazah Jamila tuh mengajarnya tegas. Jadi anak-anak tuh ngadu sama saya, Ustaz, ngeri kali Ustazah Jamila kalau udah merepet katanya. Jadi anak-anak kelas 1 tuh dibebankan sama Ustazah Jamila dengan tugas-tugas. Ya. Ustadz pengasuhan juga, ustazah yang ditahfiz ya, mereka juga ada target hafalan. Jadi andai beban ini kita bebankan lagi sama anak-anak, tugas yang sifatnya pekerjaan rumah ya, pekerjaan asrama, mereka hilang waktu untuk menghafal jadinya. Karena memang sebetulnya mereka asik dengan itu. Mereka sangat suka dengan beban-beban ajar dari Umi. Ya, dari Ustadz. Karena apa? Mereka ada alasan untuk enggak nyetor hafalan. Nah, ini yang sangat kita ironikan. Terakhir saya juga yang ribet. Di luar jam sekolah mereka berbondong-bondong jumpai saya, Ustadz. Iya, saya bilang, minta izin Ustadz pakai Chromebook. Untuk apa? Ada tugas nih dari Umi ini. Sampai ada saya telepon salah satu uminya, memang betul nggak ada tugas? Enggak Ustadz, itu tugasnya sebetulnya nggak harus pakai gambar, ya kan? Ya udah, berarti memang kan kepandaian anak itu. Karena prinsipnya anak-anak itu Umi, Ustadz, cuman 20 menit mereka itu belajar, 2 jam lainnya nonton di bantu orang tuh, nonton, kan gitu. Jadi tugas-tugas tuh yang sifatnya kayak karton, ya pakai kertas karton semalam tuh kan ada anak-anak yang bahkan sampai ke sana nyari kertas karton jalan-jalan. Saya mikir ya Allah, kalau sempat mereka kecelakaan,
ya kita hindarilah, nauzubillah. Tapi kok sempat mereka kecelakaan, siapa yang diserang? Yang pertama diserang ustazah pengasuhan. Yang kedua yang tinggal di sini. Yang paling tersalah lagi Buya. Ya, kita kan jaga nama baik Buya juga kan. Jadi dan juga tugas-tugas yang sifatnya pakai uang. Ya. Kita minimalisir, janganlah pakai ada tugas-tugas yang pakai uang gitu kan. Ini saran dari Daya. Kalau saran dari saya itu, saya jam 1 sampai jam 3 saya istirahat. Ya. Malam itu pun saya istirahat. Tapi istirahatnya itu kan saya tidak mengerjakan pekerjaan sekolah. Cuman istirahat saya itu ya saya kerja di tempat di beban yang lain, contoh kayak bikin pelaporan progres pembangunan ini, ya kan. Jadi saat saya lagi ini bentar-bentar dipanggil, Ustadz pinjam kunci untuk apa, untuk ini. Kalau ada pengawasan, saya kan nggak bisa ngawasi orang tuh 24 jam tuh. Terakhir disitulah kita kecolongan, yang ini hilang. Saat guru butuh, Ustadz nampak gunting. Semalam dipakai santri, gunting aja pun kita kecarian. Udah berapa kali gunting hilang. Anak santri ini paling lalai, paling teledor mereka itu. Lempoksi 3 biji semalam, saya lihat tinggal 1. Itu pun 1 kalau dipakai sama anak santri hilang juga itu. Mikrofon ini ya. Oh, kalau cerita alat-alat banyak lah. Loudspeaker aja bisa rusak. Kan gitu. Jadi beban yang dikasih cukup dipadai di sekolah saja. PR itu nggak usah pala yang banyak-banyak kali untuk di rumah. Karena mereka intinya udah banyak tugas hafalan. Karena kita kan penjualan kita di tahfiz, ya. Moto kita, tajul ma'had kita, mahkota pondok kita tahfiz. Mereka udah ada. Pihak Daya juga mengkasih beban santri-santrinya harus punya kualitas dalam tahfiz. Tidak mereka cuma punya hafalan, tapi mereka bisa menjaga hafalannya. Makanya mereka udah banyak tugas sebetulnya. Kemudian yang ke-8, tak kalah juga pentingnya untuk MBG, tolong guru yang piket. Itu kalau saya lihat yang piket memang ada beberapa guru yang nggak bisa hadir, yang cuma bisa ngajar doang. Itu kayak mana ke depan? Ini kesepakatan kita bersama lah. Apa kita maklumi aja ketidakhadiran dia? Apa kita kasih pemotongan tertentu untuk dia? Karena memang resikonya dia kan, kenapa nggak bisa hadir piket gitu. Sementara kita yang aktif-aktif, ya kita yang hadir ini saya anggap aktif lah untuk piket. Tapi yang belum hadir tuh contoh sederhana yang baru kehilangan yang baru merasakan musibah itu kan. Umi Laili Mutmainnah dia cuma bisa masuk di siang aja. Sementara jadwal dia piket udah kita letak. Dari pagi sampai siang tuh dia nggak bisa hadir. Apa untuk umi-umi itu kayak mana? Ini jadi PR kita lah, nggak usah kita jawab di sini nggak apa-apa. Tapi yang ke-8 ini untuk MBG. Tolong semua guru yang piket terlibat sebelum dibagikan ke anak-anak, dicek betul-betul. Saya nggak bilang MBG itu baik. Tapi saya bilang, alhamdulillah sekolah kita udah dapat MBG walaupun sekolah lain belum. Karena hari pertama itu MBG datang, saya cium memang agak kurang enak. Nggak selera saya makannya itu. Nggak selera saya makannya. Anak santri yang udah terlanjur makan, semusat katanya. Alah, saya pikir. Saya baru 2 kali lah makan nasi MBG itu. Itu pun pas kita tahu daging, Ustaz. Oh, anak santri yang nggak dapat kan. Udah dagingnya saya makan kan. Jadi nanti dicek dulu lah. Habis itu ada juga MBG yang kita dengar viral kemarin tuh. Ya, rumah sakit. Masuk rumah sakit, Ustaz ya. Susu taruh semangka. Kan nggak baik tuh kan. Jadi anak murid saya ada juga yang dapat MBG SD. Keracunan juga, Ustaz. Jadi kalau saya hari ini mewanti-wanti santri, saya bilang sama anak-anak kita, tolong kalau nggak enak dibuang aja, nggak usah dimakan, saya bilang. Kalau nggak usah dimakan. Iya. Cuman kan ini kadang memang kayak gitulah kan, ada yang perutnya memang tahan. Iya, tahan. Iya. Ada juga model perut karet. 5 kali makan nggak cukup. Pun tetap sehat. Jadi nanti sama-sama lah kita lihat lagi makanannya itu. Pastikan memang anak-anak dapat makanan yang terbaik lah. Kalau nggak baik udah kita suruh buang aja. Kalau kira-kira udah basi. Karena yakin saya mereka masaknya bukan pagi, malam. Jadi pagi itu udah mereka terima dan kemudian
usahakan kalau bisa baginya itu di waktu istirahat saja. Oh tapi mereka terlambat datang Ustaz karena kecelakaan semalam. Ini kan agak terlambat mereka datang, jam 11 datang. Udah kalau memang jam 11 habis pulang. Nah, tidak mengurangi hak anak-anak yang menerima pembelajaran. Begitu saya dapat laporan dari Ustaz Rama, Ustaz ini nggak masuk 1 jam. Kenapa Ustaz? Rupanya waktu pas MBG bukan nggak ada gurunya ada nungguin. Saya juga salah, saya ngaku salah, mohon maaf. Apel saya kadang terlalu panjang. Jadi sering yang terjolim itu guru-guru yang masuk pagi. Udah bersiap mau masuk kan, karena saya apel, saya nggak nengok jam. Kayak tadi jam 9 saya baru selesai apel. Lama kali rupanya saya ngomong ini kan. Ngomong dari tadi, saya rasa anak-anak pun gondok sama saya nggak peduli itu. Mau gondok orang itu terserah. Karena bagi saya, guru itu nggak apa-apa dibenci di awal. Bagi saya, mau dimaki saya, mau dihina saya, di awal nggak apa-apa. Tapi nanti setelah kita udah nggak di sini, mereka akan merasa kehilangan. Itulah kesuksesan kita. Mereka akan menangis semuanya. Nah, itu saya melihat anak itu kan bagaimana kondisi anak itu, mental mereka ya, air mata yang dikeluarkan untuk satu guru kita, Indah Sartika, yang meninggal semalam karena kejadian itu. Saya lihat anak itu nangis. Mereka betul-betul merasa kehilangan tuh. Ya. Karena memang terbaik lah saya bilang ibu tuh. Makanya mungkin daya memfasilitasi sampai 17 jam kalau nggak salah. Ayo, kita punya kesempatan. Kalau saya hari ini motivasi, saya ngeliat Ustaz Habibi, Hudawanul Qur'ani Tahfiz Surwai, Ustaz Yasir itu kan viral juga tuh lagu-lagu Indianya itu. Ya. Dia dapat hadiah umroh gratis kepala sekolah. Karena apa? Dedikasi dia untuk santri, wali santri senang. Diumrohkan gratis. Hari ini yang pernah saya kirimkan ke grup itu kan ada guru yang dikasih sepeda motor tuh kan. Karena kepuasan santri nengok dia. Santri-santri kita ini Umi, Ustadz, bukan orang-orang miskin. Saya mobil Avanza, orang itu Fortune pernah datang kemari. Orang-orang kaya itu. Coba kita menangkan hati orang tuanya. Mudah-mudahan ya kayak kita. Ya. Yang 9, udah tadi pembagian MBG, usahakan cuma di 2 waktu, pembagian istirahat sama jam setelah pulang kalau datangnya telat. Yang berikutnya, untuk guru-guru yang sudah hadir di sini, mohon nanti segera masuk kalau memang udah hadir. Kan gitu. Ada juga memang guru-guru yang kayak saya modelnya kan. Saya terlalu asik ngajar sampai saya lupa jam, boleh. Nanti kita datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita kasih kode aja. Oh iya ya. Saya pun kalau sendiri nggak diingat itu saya sering lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Oh iya, Ustaz, amankan Ustaz. Jadi kemudian yang terakhir ini sebelum kita tutup, karena habis terakhir ini kita udah nggak ada rapat. Saya sebetulnya dari dulu kepengen itu rapat tuh nggak lama, saat selesai gitu. Jadi yang terakhir ini sebelum kita sampaikan yang terakhir, apakah ada keluh kesah, pertanyaan, atau hal-hal yang bisa kita diskusikan? Boleh disampaikan. Hitungan 3 nggak ada, kita tutup ya. Assalamualaikum. Kami ini Ustaz, ini kan orang anak-anak santri kan setiap sholat duha itu kan belum tahu siapa jadwal. Bisa entah siapa perwakilan kita buat jadwal yang Oh ya, boleh. setiap duha. Jadi nggak pengen nunggu orang lagi. Iya, Ustaz. Jadwal imam. Jadwal imam. Kan udah dibuat tadi sama Ustaz Rama. Udah dibuat? Udah. Oh, mungkin belum disosialisasikan, belum taruh di grup. Kita taruh di udah grup. kemarin tuh. Udah. Jadwal imam tahajud tuh, enggak duha. Duha. Oh ya. Sarama Biar lagi sibuk. lagi sibuk dia. Ya. Halal nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menyampaikan kepada saya kalau bikinnya telah datang, kemudian dibagikan di akhir jam pulang ya Ustaz ya. Nanti ditakutkan lama, guru mau pulang. Karena kan waktu makan terus nikahnya mastiin begitu rasanya. Enggak Ustaz. Iya. Ya udahlah kalau kayak gitu enaklah yang jam terakhir itu. Ya, disisakan aja waktu sedikit jam terakhir itu sebelum jam 12 kan. Ya memang di akhir-akhir.
Tapi jangan diambil waktu 1 jam juga. Ya, Kok disesuaikan, Ustaz. Sesuaikan aja. Iya. Habis itu gini, kalau makan MBG itu terlalu siang, makannya itu dia nggak enak. Oh, Dia masaknya malam, bukan masak pagi. Jadi lebih cepat basi dia. Ya memang semenjak ada musibah itulah nggak terjadwal jadinya. Kayak ini kan udah jam segini baru datang ini. Anak-anak udah mau kita habis pun, istirahat kan. Biasanya pagi ada sarapan kan. Nanti insya Allah nih bisa lah itu kita setel lagi kan. Mogok sama. Apa sih? Mogok sama. Mogok. Ya Allah. Perjuangan Ustaz Salman tuh. Ya sama Ustaz Salman tuh awalnya saya sempat salah paham kan. Karena kan dia lawan saya bertarung ya kan, berdebat ya kan. Ayo cinta. Lucunya waktu pas Ini tadi sekali ya itu.